Akhirul kalam in qalla wa dalla. Di antara termasuk ucapan yang baik itu yang sedikit tapi mengena. Maka insyaallah harapan kita semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang berilmu. Orang-orang berilmu paling tidak dengan cinta kepada para ulama kita akan mendapatkan bagian hal tersebut. Sebagaimana Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita baca kitabnya setiap malam Jumat, beliau pada dasarnya bukan keturunan ulama, bukan punya nenek moyang para ulama, tapi ayahnya cinta kepada para ulama. Akhirnya setiap ada majelis dia datang di sini. Besok di mana lagi dia datang lagi, dia datang lagi, dia datang lagi. Atau dia dengar ada orang alim di daerahnya, oh ada si fulan alim lagi ngajar, dia datang. Oh ada si fulan alim baru pulang dari luar misalkan, dia datangi. Dia bawa hadiah, dia siapkan sesuatu untuk dibawa ke hadapan orang alim tersebut. Lantas setelah itu setelah beberapa saat sampai besarnya Imam Ghazali, dia hanya mendapati dirinya sebagai orang fakir. Imam Ghazali bukan orang kaya. Tapi lihat barokah doa ayahnya, sekarang siapa nggak kenal Imam Ghazali? Semua kitab-kitabnya dijadikan rujukan, dijadikan bahan pemikiran-pemikirannya luar biasa dari seorang ayah yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Makanya Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Ayo belajar, belajar. Beb, sudah terlambat, sudah tua. Tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah ruh keluar dari kerongkongan. Tapi kalau masih belum keluar, masih kayak sekarang, walaupun gemetar-gemetar, naik motor masuk angin, ya udah hadir. Kalau nggak bisa juga nonton di rumah lewat YouTube, nonton lewat YouTube, lewat Facebook. Banyak sekali sekarang guru-guru kita punya channel. Saya nggak mampu, nggak apa-apa, belajar. Allah perintahkan kita belajar, Allah tidak memerintahkan kita pintar. Tapi dengan semangat kita belajar, biasanya dikasih Allah pintar. Oh dia semangatnya luar biasa, insya Allah dikasih. Kasih dengan sesuai dengan semangatnya. Biqadril kaddi tu'ta matarumu. Dengan usahamu, semakin berat usahamu, maka segitu juga yang kamu dapatkan. Oh biqadri ta'ab tu'jar. Tergantung usaha lelahmu, kamu akan dibalas oleh Allah. Jadi orang alim belajar. Paling tidak kata Nabi SAW, aw muta'alliman, jadilah pelajarnya saja. Yang tua-tua misalkan kayak kita, kayak saya, oh tidak bisa saya jadi orang alim, maka belajar, di mana aja belajar. Niat begini pun niat belajar. Nyampaikan kepada kawan niat belajar. Yang ingatkan orang niat belajar, ingatkan diri niat belajar, ingatkan keluarga niat belajar, ingatkan anak-anak niatnya belajar. Terus belajar sampai kapanpun. Tidak ada kata sudah selesai belajar. Ya mungkin kalau formalitasnya selesai, kayak Jalu kan, dia sudah bukan anak SD lagi, sudah bukan SMP lagi. Artinya yang sekolah formal sudah selesai. Tapi kapan dia selesai belajar? Tidak ada kata selesai kecuali nanti di dalam kubur. Kalau memang tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa belajar, paling tidak jadi mustami'an. Mustami'an itu ya yang kalau datang duduk manggut-manggut. Ngerti? Itu mustami'. Ditanya nggak tahu. Itu mustami'. Tapi dia mau nyimak. Di mana-mana dia hadir. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk orang yang baik, orang yang luar biasa. Maka kata Nabi SAW, kalau memang tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa jadi santri atau pelajar, nggak bisa jadi orang yang mustami', yang nyimak, yang mendengarkan, muhibban, jadi orang yang cinta saja, cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama. Oh, saya nggak pernah hadir tapi saya cinta. Apa buktinya? Saya selalu nyokong dia, tanpa perlu dia minta seumpama. Misalkan tanpa perlu majelis Rasulullah minta, saya selalu sokong kok. Karena saya sibuk, saya nggak mampu untuk hadir.
saya nggak mampu untuk hadir, tapi saya cinta sama ulama, saya cinta sama ilmu, maka saya siapkan sedikit daripada gaji saya, sedikit daripada bagian dunia saya untuk ilmu, dan juga itu juga untuk akhirat saya. Atau dia nonton dari tempat yang lain, nggak mau ketinggalan, secapek-capeknya dia seumpama tadi nggak sempat hadir karena dia cinta, nanti dia di rumah dia tonton. Ini tanda orang cinta. Bukan mujarad dia ngomong, oh sekadar ngomong kosong, oh saya cinta sekali sama Habib Ali, saya cinta sama Ustaz Mundir, saya cinta sekali sama Majelis Rasulullah, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama ilmu, saya cinta belajar, saya cinta Imam Ghazali, saya cinta Ihya Ulumuddin, tapi tidak diamalkan atau tidak berusaha dibuktikan cintanya, maka itu juga sama saja omong kosong. Contoh kita cinta sama Nabi Muhammad, tidak mampu mengerjakan sunnah, minimal apa? Perbanyak sholawat, ada usahanya. Bukan ngomong cintanya, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Muhammad. La, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan begitu. Jadi kata Nabi, jadi 4 golongan ini, antara alim, santri, mustami' atau pecinta. Maka jangan jadi orang yang kelima, kamu pasti hancur. Di dunia kamu hancur, di kubur kamu hancur, terlebih nanti di mizan kamu lebih hancur. Apa itu yang kelima? Bukan orang alim, bukan orang yang mau belajar, bukan orang yang mau menyimak, bukan orang yang cinta, berarti dia orang yang benci. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Makanya di antara dosa terbesar setelah syirik kepada Allah ada banyak, tapi di antaranya adalah al-jahlu fid din, bodoh dalam urusan agama. Ini sangat berbahaya. Dan bodoh dalam ilmu agama atau dalam urusan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk hirman, halangan terbesar untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sangat berbahaya. Karena kadang-kadang yang dia kerjakan bukan ngebuat Allah senang, malah ngebuat Allah murka. Bisa ngebuat Allah benci, jadi turunkan bala gara-gara dia. Karena bodoh, dia tidak tahu bagaimana cara nyenangkan Allah, gimana cara dapatkan ridhonya Allah, gimana ngedeketin Allah, gimana minta maaf sama Allah. Tapi kalau dia tahu, berarti dia sudah punya ilmu. Hakada. Kayak siapa? Kayak orang-orang di luar yang mudah berputus asa. Saya tidak katakan mereka buruk, tidak. Tapi karena ketidaktahuan dalam ilmu, pengetahuan, sehingga mereka merasa, saya ini kayaknya tidak mungkin diampunkan oleh Allah. Tato saya dari kepala sampai kaki kok. Semua pulau di Indonesia ada di badan saya. Air putih tidak pernah saya minum, saya hari-hari minumnya apa? Kemarin malam minggu itu bagi-bagi. Oh saya ini biasa itu minuman keras, seperti Baygon, Hit, kan keras itu. Kalau cuma masih kayak cap orang tua tuh enggak keras, Dia minum apa? Yang buat ibu hamil, asam sulfat ya, asam sulfat. Oh lahir asam folat, itu yang dia minum. Kan berbahaya. Ini minuman keras. Oh hari-hari dia minum yang keras-keras, Baygon, Hit. Kemudian tadi itu hari-hari dia rasa, oh Allah tidak bakal mampu ampunkan saya. Nah, ini karena kebodohannya. Padahal kalau dia datangi Allah saat itu juga pasti Allah terima. Pasti tidak mungkin Allah tidak menerima siapapun yang datang kepadanya. Permasalahannya kamu mau datang atau tidak. Kamu mau datang atau tidak. Semua didapat dengan ilmu. Beriman pun juga dengan ilmu. Apalagi bermakrifat. Bermakrifat juga dengan ilmu. Bukan hanya pintar memainkan kata. Asalnya dari tanah, kayak jadi tanah. Bapak juga kita bersifat tinggi, tapi bari emas 5 gram dihakun terus. Hantupnya adakah lagi? Ada kalau ikan sebatang lu nah. Cerita tentang kekuasaan Allah.
Pokoknya sudah tidak karu-karuan, dari jam 8 pagi makan nasi kuning di warung Acil, habis itu kopi hitamnya, datang kawanannya rokok dulu sebungkus. Wah, berkisah sampai zuhur adzan. Tetap berkisah lagi sampai asar. Sampai maghrib bayarkan dulu seberatan tadilah, karena aku ganti uangnya. Tinggalkan sholat, tinggalkan semua ini semua. Nah, bukan begitu cara bermakrifat. Semua dengan ilmu. Ilmu tadi tidak mungkin kita dapatkan kecuali melalui perantara seorang guru. Makanya semangat terus, jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita capek untuk terus belajar. Hadir kemana aja hadir, ambil terus, di mana aja ambil. Ada kebaikan ambil. Bahkan ada sampai saya lihat, kalau tidak salah guru Muslim, kalau tidak salah lupa saya, matallah bidullah hayati, beliau pernah posting khudil hikmah dari strip miring al ilma walau min adbarid dujaj. Ambillah hikmah atau ilmu pelajaran itu walaupun dari pantatnya ayam. Dari pantatnya ayam. Artinya apa aja yang bisa kamu jadikan hikmah, jadikan. Pelajari semuanya. Semakin kamu sadar, semakin kamu dekat sama Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, saat ditanya berapa gurumu, kata beliau saya tidak tahu. Banyak. Berapa katanya? Pastikan jumlahnya, tidak tahu kata beliau. Amal ahya yang hidup disebutkan fulan. Amal amwat yang telah wafat gurunya fulan. Wa amal an, sekarang ini yang ada di sekitar saya juga banyak. Siapa? Disebut pohon, ranting, daun, langit, bumi, batu, semuanya dia katakan itu gurunya. Rupanya dia bisa mengambil ilmu dari hal-hal sekitar. Oh, ini luar biasa. Dia pergunakan 100% akal sehatnya. Ini luar biasa. Dia mau untuk terus belajar, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang punya semangat untuk ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diwarisi ilmunya Nabi Muhammad. Kita termasuk orang yang menjadi penyebar ilmunya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan juga Nabi Muhammad menjadi saksi bagi kita bahwasanya kita orang yang berjuang di jalannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang kita usahakan dibalas oleh Allah dengan keridhaannya. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita ucapkan semakin mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setiap zikir yang kita lafalkan menjadi sebab turunnya rahmat barokah bagi kita. Dan mudah-mudahan untuk setiap perkumpulan kebaikan yang ada di kota Balikpapan, khususnya Masjid Rasulullah SAW, bisa membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad, bisa menjadi penyebab Nabi tersenyum di dalam kuburnya. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk mendapatkan bagian orang yang membuat Nabi SAW tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ahbab yang dimulakan oleh Allah, sebelum kita tutup sama-sama kita baca sholawat busyra 5 kali dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kubur bagi guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita.